Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu lagi dengan kami dalam program Hati ke Hati bersama kami Ustadz Saif Abu Hanifah. Mudah-mudahan program ini program yang merindukan umat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa episode yang lalu, alhamdulillah sudah banyak kita bahas tentang kiat-kiat untuk menata hati kita agar supaya hati ini senantiasa semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya ibadah yang kita hadirkan kepada Allah tiada lain kecuali kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kami berhusnudzon insyaallah dari pemirsa yang menyaksikan acara ini termasuk adalah hamba-hamba yang sudah senantiasa setiap hari memperbanyak mengucapkan istighfar, tanda dia kembali kepada Allah, tanda dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah, kapan orang sudah kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba-hamba yang seperti hanya dilahirkan kembali dari rahim ibundanya, yakni dia tidak punya dosa sama sekali. Bahkan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah tidak menghalangi kita untuk kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kerinduan kita setiap saat, selesai sholat, setiap waktu, hendaknya senantiasa kita benar-benar memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lembaran yang lama telah ditutup menuju lembaran yang baru. Buku yang lama ditutup menuju buku yang baru. Kira-kira buku yang baru yang akan diisi ini, catatan amalia yang baru yang akan diisi ini, kira-kira diisi apa? Maka tidak ada hal yang lain yang perlu kita lakukan tatkala kita sudah kembali kepada Allah, kecuali mengisi lembaran hati kita dengan banyak-banyak mengevaluasi hati kita. Ada apa dengan hati kita? Kita harus paham dengan urusan hati kita. Kita harus tahu urusan dengan hati kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang senantiasa tidak tahu akan urusan hati kita, sehingga apa yang masuk ke dalam hati kita, sehingga dari situlah menjadikan kehidupan kita tidak indah. Insya Allah kita lanjut dengan beberapa saat lagi untuk kita banyak berbicara urusan hati. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Alhamdulillah. Pada saat ini kita akan berbicara urusan hati kita. Kenapa sih kita kok harus berbicara urusan hati? Ada apa dengan hati kita? Dan seberapa penting kita berbicara urusan hati ini? Tentu sangat penting sekali, karena hati itu adalah tempat Allah memandang kita. Hati tempat Allah melihat kita. Seperti halnya manusia. Manusia yang banyak dilihat oleh manusia yang lain, tiada lain adalah mukanya. Maka banyak orang lebih banyak menghias mukanya hanya ingin diperhatikan oleh manusia. Banyak orang banyak menghias bajunya hanya ingin diperhatikan oleh manusia. Kalau seseorang menghias muka dan bajunya untuk diperhatikan oleh manusia, ingin dapat simpati
dari manusia. Lalu bagaimana urusan hati kita? Apakah kita tidak rindu untuk ingin mendapatkan simpati dari Allah dengan hati yang bersih? Maka dari sini kita harus paham bagaimana keadaan hati kita. Bahkan beberapa saat, beberapa waktu yang lalu, baginda Nabi Muhammad SAW hampir setiap sesuatu yang besar, setiap sesuatu yang agung, pasti permulaan kalimat yang beliau ucapkan senantiasa pakai sumpah dengan urusan hati. Sehingga banyak riwayat menyebutkan ya mughallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sehingga Nabi Muhammad kalau berbicara sesuatu yang agung biasanya dimulai dengan sumpah yang menunjukkan sesuatu ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Dan sumpahnya Nabi Muhammad adalah dengan kalimat ya mughallibal qulub wal absar, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan membolak-balikkan pandangan. Nah dari sini kita harus paham urusan hati ini adalah urusan yang sangat dahsyat. Bahkan kalau kita tengok muaranya kejadian yang dilakukan oleh manusia, mulai dia dari bangun tidur, nanti mau tidur lagi, mulai melaksanakan aktivitas apapun, ternyata semuanya kontrolnya dari hati kita. Kontrolnya semuanya dari hati kita, bukan dari otak kita. Otak itu sumber untuk memikirnya dari hati. Maka benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, innallaha la yanduru ila qulubikum, innallaha la yanduru ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malukum. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali melihat jasadmu, melihat gambarmu, melihat casingmu, melihat bentukmu, akan tetapi yang dilihat oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah, maka dari sini harus kita fahami urusan hati ini adalah sangat penting. Karena disinilah Allah memandang, disinilah Allah akan memberikan kekhusyuan, disinilah Allah akan memberikan keikhlasan, disinilah Allah akan memberikan kecintaan di antara kita, disinilah Allah akan memberikan baik prasangka dengan sesama. Karena kalau sudah orang tidak peduli dengan urusan hati, seseorang tidak peduli dengan urusan hati, maka penyakit hati akan muncul dengan banyaknya. Beraneka ragam penyakit hati akan muncul, mulai dengki, hasud, riya, takabur, sum'ah, senang dipuji, kemana-mana hanya pingin pamer. Lah ini semuanya adalah penyakit-penyakit hati yang disebabkan dia tidak pernah menjaga hatinya. Maka di pertemuan yang sangat mulia ini kita ingin sedikit memahami bagaimana urusan hati itu. Bahkan kalau kita kembali kepada para ulama, bahwasanya hati itu muaranya ada dua. Hati itu muaranya ada dua. Yang pertama adalah al-idrok. Idrok itu cara pandang. Yang kedua adalah al-iroda, kehendak. Al-idrok cara pandang. Cara pandang dari apa? Dari apapun yang masuk ke dalam hati sehingga ada bahan renungan, ada bahan untuk dita'amuli, dipandangi, sehingga dari situ nanti akan ada kehendak melakukan A, melakukan B, melakukan jual beli, melakukan sholat, melakukan ibadah, melakukan umroh. Nah ini berangkat dari adanya al-idrok. Persepsi, yakni cara pandang. Lah cara pandang yang muncul karena banyaknya sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Banyaknya sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Coba sedikit kami perdalam lagi. Apa sih yang dimaksud cara pandang itu? Cara pandang adalah seperti ini. Mungkin ada seseorang lagi diskusi dengan temannya, lagi ngobrol dengan temannya, diskusi dia serius, tiba-tiba ada sesaat dia gurau, bercanda, tidak sengaja tiba-tiba temannya mengangkat suara. Temannya mengangkat suara. Loh, dari kalimat yang didengar dari temannya, karena temannya ngangkat suara, walaupun dia nggak sengaja mengangkat suara, sehingga ada makna masuk ke dalam hatinya, loh ini kok sudah mulai mengangkat suara. Sehingga dari situ dia punya pandangan, berarti ini orang sudah mulai kasar. Mulai kasar. Apakah harus saya balas ataukah tidak? Nah ini termasuk adalah cara pandang dari sesuatu yang masuk ke dalam hatinya manusia. Tiba-tiba kalau ada orang berlaku lembut kepada kita, kok tiba-tiba kita menemukan di dalam hati kita perasaan ini ke orang lembut, sehingga kita berperilaku lembut. Kalau ada orang berperilaku kasar atau menjelek-jelekin kita, atau melakukan apapun yang menjadikan kita sedih, mungkin sekali ada keinginan dari hati kita ini untuk kita membalasnya. Loh, pemahaman bahwasanya ini orang ngomongnya kasar, ini orang ngomongnya santun, ini orang menjelek-jelekin kita, ini orang melakukan sesuatu yang tidak benar, nah itu termasuk adalah cara pandang. Loh, cara pandang ini masuk ke dalam hati kita, kemudian dari situlah akan ada iroda kehendak. Baik, karena dia telah mengangkat suara,
dia telah menjelekkan saya, berarti saya harus membalas. Karena dia telah menjelek-jelekin saya. Lah inilah iroda kehendak yang muncul dari hati tersebut. Atau kalau memang ternyata dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, tiba-tiba tatkala temannya mengangkat suara atau tatkala temannya menghina, dan dia faham temannya itu adalah tidak sengaja, maka dia berkata di dalam hatinya, kenapa saya tidak memaafkan dia? Kan dia nggak sengaja. Padahal orang kalau memaafkan pahalanya sangat besar. Allah cinta kepada orang yang suka memaafkan. Sehingga walaupun ada cara pandang, pikiran yang masuk kepada dia, harusnya dia membalas, tapi karena dia adalah orang baik, akhirnya apa? Dia lebih baik saya memaafkan. Loh, memaafkan ini kehendak memaafkan setelah ada cara pandang tadi itu. Maka dari sini, muara cara pandang ini, atau muara kehendak ini, tiada lain, ini semuanya adalah karena banyaknya sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Lah sesuatu yang masuk ke dalam hati kita ini bagaimana? Makanya dari sini kita semuanya harus paham bahwasanya jangan sampai hati kita itu kita biarkan apapun masuk. Ya, apapun masuk, ini masuk, itu masuk, jangan. Ibarat rumah. Rumah itu sehebat kayak apapun rumah untuk dibersihkan, disapu, dipel, tapi kalau pintunya tetap dibuka, jendelanya tetap dibuka, alangkah betapa banyaknya debu yang masuk sehingga capek untuk nyapu terus. Makanya dari sini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita harus paham mana yang perlu dijaga agar supaya hati kita ini tidak mudah kemasukan sesuatu yang nggak benar. Agar supaya hati kita ini tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka hal yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah menjaga pintu-pintu hati kita. Menjaga pintu-pintu hati kita agar supaya tidak banyak hal-hal yang masuk ke dalam hati kita sehingga mempengaruhi urusan kinerja hati kita. Lah pintu-pintu tersebut apa? Pintu-pintu tersebut adalah ada dua. Pintu tersebut ada dua. Yang pertama adalah pintu yang berkenaan dengan panca indera. Pintu yang berkenaan dengan panca indera. Dan yang kedua adalah pintu maknawi. Pintu yang tidak bisa dirasa dan juga tidak dilihat. Tidak bisa dirasa dan tidak bisa dilihat. Namun ini sangat mempengaruhi kinerja urusan hati kita. Adapun pintu yang berurusan dengan panca indera kita jelas. Yang pertama adalah mata. Yang kedua adalah mulut. Yang kedua adalah telinga. Maka yakinkan kepada kita semuanya. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi urusan hati kita. Apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi urusan hati kita. Dan apa yang kita dengar itu pun akan mempengaruhi urusan hati kita. Maka kalau kita ingin hatinya bersih, maka hendaknya perhatikan. Jaga pintu yang pertama dari urusan hati, yaitu pintu panca indera. Wallahu a'lam bishawab. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pintu hati kita sangat penting. Terkhususnya lagi adalah pintu panca indera, yaitu berkenaan dengan mata, mulut, telinga. Coba diperhatikan. Kenapa seseorang bisa menangis? Kenapa seseorang bisa sedih? Tatkala matanya melihat sesuatu yang sedih, mata tersebut memberikan respon kepada hatinya, sehingga hatinya menggerakkan untuk menitikkan air mata, sehingga ada kesedihan dari situ. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya mata benar-benar sangat mempengaruhi urusan hati kita. Maka ayo kita jaga mata kita jaga mulut kita jaga telinga kita. Lalu hendaknya kita jaga dari apa mata kita? Hendaknya mata kita jaga dari 3 hal. Yang pertama adalah dari melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat. Apa sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat? Sesuatu yang membangkitkan syahwat adalah melihat seorang laki-laki yang tidak halal bagi kita, melihat seorang perempuan yang tidak halal bagi kita, atau orang membuka aurat baik di Facebook, di televisi, atau di mana-mana saja. Hindari itu. Awas, Anda adalah orang yang rindu kepada Allah. Anda ingin nyampe kepada Allah, maka perhatikan urusan mata ini. Jangan diumbar mata ini melihat sesuatu yang haram.
Karena itu semuanya akan menjadikan hati kita kotor. Kalau sudah hati itu kotor, maka muaranya, kehendaknya, isinya, keinginannya adalah kotor semuanya. Kenapa? Karena setiap hari dapat transferan dari matanya sesuatu yang kotor. Maka jaga mata kita dari sesuatu yang membangkitkan syahwat, gambar-gambar yang tidak benar, nonton-nonton sesuatu yang tidak benar. Jaga mata kita. Jaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga mata kita dari melihat dunia dengan mata mengagungkan. Jaga mata kita dari melihat dunia dengan mata mengagungkan. Tidak boleh, haram bahkan disepakati oleh para ulama. Dalam arti mengagungkan dunia ini tidak boleh. Kenapa? Karena dunia hakikatnya adalah hina. Yang perlu diagungkan adalah zat yang menciptakan dunia, zat yang menjadikan dunia. Maka kalau kita sampai mengagungkan dunia, alangkah hinanya kita. Seharusnya kita mengagungkan Allah, kok malah mengagungkan dunia. Contoh, mungkin ada seseorang melihat sesuatu bangunan yang indah, maka di saat kau melihat bangunan yang indah, maka terbetiklah, hadirkan di dalam hatimu, subhanallah, maha suci Allah yang telah memberi kemudahan orang bisa membangun sesuatu yang hebat kayak gini. Maka dinisbatkan kepada Allah kemuliaannya, dinisbatkan kepada Allah keagungannya. Akan tapi kalau kita melulu murni mengagungkan itu dunia, wow hebat ini rumah, wow hebat itu mobil, wow hebat ini, itu adalah sangat hina. Itu akan menjadikan hati kita menjadi hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memandang dunia dengan mata mengagungkan, akhirnya menjadi pecinta dunia. Kalau sudah menjadi pecinta dunia, maka itu termasuk adalah awal mula, modal utama untuk kehancuran hati yang selanjutnya. Maka dari sini tolong jaga hati kita dari melihat dunia dengan mata mengagungkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jagalah mata kita dari memandang orang dengan mata merendahkan, mata meremehkan. Hei orang-orang yang rindu kepada Allah, siapapun yang kamu lihat tidak layak kamu meremehkan, karena itu adalah hamba Allah. Walaupun beliau seorang penjudi, walaupun beliau adalah seorang tukang zina, walaupun dia adalah seorang mabuk, bukan urusanmu untuk merendahkan dia. Urusan mabuk, urusan dia dengan Allah. Urusan zina, urusan dia dengan Allah. Tapi kita tidak boleh meremehkan dia. Memang kita mengingkari mabuk, mengingkari zina, mengingkari perjudian, akan tapi merendahkan orang yang melakukan judi zina sangat tidak dianjurkan. Hati-hati, jangan sampai mata kita memandang orang dengan mata merendahkan, walaupun dia pelaku maksiat. Satu cerita yang sangat sering diceritakan oleh para ulama, bahwasanya ada seseorang dari kalangan Bani Israel, dia tukang mabuk, tukang zina. Dan juga ada seseorang dari kalangan Bani Israel, ibadahnya 500 tahun tidak pernah bermaksiat. Sehingga suatu ketika si preman yang tadi suka maksiat tiba-tiba pengen ketemu si kiai yang ada di atas gunung, yang banyak melakukan ibadah hampir 500 tahun. Sang preman naik ke atas gunung, si kiai turun dari gunung pengen belanja dari pasar. Di pertengahan perjalanan pergunungan, tiba-tiba ketemulah dua orang ini. Ternyata sang kiai melihat itu preman dengan mata merendahkan. Oh, sampah masyarakat, pengotor masyarakat, mau kemana ini? Ternyata si preman memandang itu kiai, memandang itu ulama dengan mata kasih dan cinta. Memandang ulama dengan mata kagum, sehingga sang preman tadi tidak bisa melakukan apapun, hanya saja mengisyaratkan dengan tangannya untuk memberikan lewat kepada sang ulama tersebut. Sehingga diketemukan sang ulama memandang remeh, sang preman memandang cinta kepada para ulama, sehingga disebutkan ternyata hidayah yang dimiliki oleh sang ulama dicabut oleh Allah, digantikan kepada sang preman. Yang preman tadi banyak dosa, akhirnya dikasih hidayah. Kenapa? Karena cinta kepada ulama. Adapun yang ulama tadi itu, karena dia adalah merendahkan, akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mata ternyata sangat mempengaruhi urusan hati kita. Maka mulai sekarang, ayo kita jaga mata kita. Kita jaga mata kita. Bahkan kalau Anda ingin menemukan khusyuk di dalam sholat, menemukan manisnya ibadah sholat, menemukan manisnya ibadah rukuk, jaga matamu. Agar supaya hatimu menemukan kemanisan ibadah. Agar supaya kamu bisa menemukan manisnya berzikir kepada Allah, manisnya membaca Al-Quran, maka jagalah matamu. Allah akan mengirim kenikmatan-kenikmatan ibadah dengan kau menjaga mata.
Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang menjadikan hati kita tetap terjaga dengan adanya kita menjaga pintu hati kita, khususnya yang bernama mulut. Maka jagalah dari 3 hal tersebut. Khususnya yang namanya mata, karena mata sangat mempengaruhi apapun yang bakal terjadi ke dalam urusan hati kita. Jagalah mata dari memandang yang bisa membangkitkan syahwat. Jagalah mata dari memandang dunia dengan mata mengagungkan. Jagalah mata dari memandang manusia atau makhluk Allah dengan merendahkan atau meremehkan. Kemudian juga termasuk pintu-pintu hati yang lainnya, yaitu adalah mulut. Maka apa yang dilarang untuk diucapkan, maka pun itu tidak boleh untuk diucapkan oleh mulut kita, dan itu pun akan mempengaruhi isi hati kita. Begitu juga yang namanya telinga, apa yang kita dengar yang tidak diperbolehkan kita dengar, itu pun tidak boleh diucapkan, dan itu pun sangat mempengaruhi urusan hati kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menemukan manisnya ibadah, kita ingin menemukan kekhusyuan di dalam ibadah, maka mulai sekarang ayo kita latih diri kita dengan menjaga anggota-anggota tubuh tersebut yang bakal mempengaruhi urusan hati kita. Mulai sekarang, karena kegiatan atau acara yang saat ini diselenggarakan tiada lain kecuali ini adalah acara yang merindukan untuk adanya praktek, merindukan untuk adanya amal buah, sehingga apapun yang kita dengar dari acara ini perlu kita amalkan bersama, yaitu mulai sekarang ayo. Mulai sekarang sampai nanti kita menghadap kepada Allah, hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa belajar untuk menjaga mata, menjaga mulut, dan juga menjaga telinga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kami sampaikan di dalam penghujung acara ini, bahwasanya kenapa kita harus menjaga mata kita, dan kenapa kita harus menjaga telinga kita, dan kenapa kita harus menjaga mulut kita. Perlu difahami, wahai orang-orang yang rindu kepada Allah. Allah menciptakan engkau punya mata, itu adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena dengan mata itu engkau akan memandang Allah yang maha mulia. Dengan matamu engkau akan melihat Allah yang maha mulia nanti di surga. Makakah menjadi layak ataukah menjadi tidak pantas kalau mata kita sering dipakai melihat yang haram, lalu kita akan bertemu dengan Allah dengan mata yang jelek ini? Sungguh tidak layak, tidak pantas. Maka mulai sekarang siapkan mata ini agar supaya nanti kita bisa memandang wajah Allah yang mulia. Wajhullahul karim, wajahnya Allah itu adalah mulia, dan yakin Allah nanti bisa kita lihat nanti di surga. Maka ayo kita persiapkan mulai sekarang, kita persiapkan untuk menjaga mata kita agar supaya nanti di surga kita bisa melihat Allah. Karena kenikmatan di surga adalah melihat Allah. Begitu juga kita ingin melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kita menjaga mata, maka mata ini nanti akan layak memandang wajah agung Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan telinga. Kenapa kita harus menjaga telinga ini? Nanti engkau akan mendengar firman Allah langsung dengan telingamu, yang jika telingamu kau jaga. Begitu juga engkau akan mendengar langsung apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan telingamu nanti di saat kita nanti masuk surga. Maka yuk kita persiapkan, jangan ada yang masuk ke telinga kita kecuali hal-hal yang benar, jangan ada yang masuk ke telinga kita kecuali hal-hal yang mulia. Begitu juga kenapa kita harus menjaga mulut kita? Ketahuilah, dengan mulutmu nanti engkau di surga, engkau akan mengucapkan salam dari dekat kepada Allah.
mengucapkan salam dari dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, engkau akan mengungkapkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini semua anggota tubuh harus dijaga agar supaya anggota tubuh ini menjadi layak untuk nanti bermanja-manjaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah lebih pasnya, alangkah lebih baiknya, hendaknya mulai sekarang mata ini seringlah dipakai untuk melihat kebesaran Allah, melihat gunung-gunung, lautan, untuk kita berta'ammul, bertadabbur akan melihat kebesaran Allah, sehingga di situ akan ada iman, di situ akan ada tambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat Al-Qur'an, lembaran-lembaran Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, ayat demi ayat, ini pun akan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang para ulama dengan mata kagum, mata memuliakan, ini pun akan menjadikan hati kita tenang. Dan juga memandang orang tua kita dengan mata cinta, mata kasih, karena memandang orang tua itu adalah mendapatkan pahala. Dan juga memandang pelaku-pelaku maksiat dengan mata kasih, mata berlemah lembut, dengan mata cinta kepada mereka, sehingga dari situ kita semuanya akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hati kita senantiasa terkontrol, menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang mulia, sehingga hati ini menemukan kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.